Sebelum kita menyambung kajian kita, semenjak malam pertama berturut-turut, temanya adalah tadabbur ayat-ayat takwa. Malam hari ini kajian kita yang sebentar ini, wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi, karena sesungguhnya sebaik-baik zat, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni, bertakwalah kalian kepadaku, yaitu takutlah kepadaku wahai ulul albab. Mari kita pelajari. Di sini ada perintah berbekal. Dalam segala hal kemanapun kita harus berbekal. Dahulu orang-orang Arab tempo dulu, termasuk orang Yaman, mereka datang ke Makkah, ke tanah suci untuk umrah atau untuk haji tanpa membawa bekal sedikit pun, karena mereka salah memahami ayat. Kenapa begitu? Kita akan haji, kita bertawakal saja kepada Allah. Allah pasti ngasih rezeki karena kita melaksanakan perintahnya. Sehingga kita tiba di tanah suci, mereka meminta-minta. Butuh makan, butuh minum, butuh perbekalan. Dari sini dapat kita pahami, ini kesalahan dalam memahami tawakal. Meninggalkan kampung halaman tanpa bekal sedikit pun, kita bertawakal kepada Allah, rezeki kita sudah ditentukan, kita pasrah kepada Allah. Allah pasti akan menolong, akan membantu kita tanpa berusaha. Ini salah kaprah. Lebih-lebih yang sudah berkeluarga, meninggalkan tanggung jawab, padahal kita laki-laki yang bertanggung jawab. Tanpa bekal, bekal akan ditinggalkan, bekal untuk berangkat. Maka turunlah ayat, kemanapun kalian berbekallah, baik bekal berupa materi ataupun bekal ilmu, dua bekal. Lebih-lebih akan berangkat menuju kematian, menuju akhirat, harus berbekal. Sebaik-baik bekal yang akan dibawa menuju kematian dan melanjutkan perjalanan ke akhirat sana adalah takwa. Fa inna khairaz zadi, sesungguhnya sebaik-baik zat, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa itu bekal terbaik. Mau berangkat kemana saja harus berbekal. Tidak boleh pergi kemana itu tidak berbekal. Ini umum namanya, umum. Bekal yang akan dipakai, dipergunakan dalam perjalanan. Termasuk dalam perjalanan kita untuk menunaikan kewajiban seperti untuk haji. Itu makanya haji itu salah satu syarat istita'ah, ada mampu. Ada biaya yang akan ditinggalkan bagi orang yang di rumah, ada biaya yang akan dibawa ke sana, baru dibolehkan. Tidak boleh minjam-minjam. Sebab haji itu bagi orang yang mampu, bukan orang bagi yang meminjam. Itu pergi haji. Begitu juga perjalanan menuju akhirat, menuju kematian, harus berbekal. Sayangnya bekal untuk menuju kematian itu bukan bekal harta, bukan bekal-bekal yang berbentuk benda seperti baju atau makanan atau minuman, bukan. Tidak. Itu bekal untuk pergi di dunia ini.
Kalau bekal untuk pergi mati, dari mati nanti menuju akhirat, tidak bekal berupa seperti itu, tapi bekalnya takwa. Maka dikatakan sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang yang tidak berbekal menuju kematian, sengsara dia. Jangankan ketika mati, di dunia saja orang tanpa bekal luntang-lantung. Menderita dia. Apalagi pergi mati menuju akhirat. Itu dikatakan fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni, lanjutan ayat. Ittaqu di sini maknanya adalah takutlah kalian kepadaku dengan cara laksanakan perintahku. Hentikan laranganku, taati aturanku. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. yakni laksanakan perintah Allah, hentikan larangannya. Satu, wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan nafsun seseorang diri, ma qaddamat ligad, apa yang telah diusahakannya untuk hari esoknya, apa yang telah diperbuatnya dan dipersiapkannya untuk hari esok. Namanya ghad. Ghad itu dua. Pertama, ghad setelah hari ini namanya ghad. Besok Sabtu namanya ghad. Tapi nanti ada lagi ghad yang lain. Dunia ini hari ini, akhirat adalah besok. Jadi mana ayat? Wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan nafsun seseorang diri, maqaddaman, apa yang telah diperbuatnya dan dipersiapkannya, lighad, untuk hari esok, yaitu hari akhirat setelah kematian. Diulang takwa lagi, wattaqullah. Dalam kitab tafsir namanya Adwaul Bayan, dijelaskan di situ, diulang dua kali takwa, betapa pentingnya takwa itu. Diulang kalimatnya sama, menunjukkan penekanan betapa pentingnya. Betul-betul harus diperhatikan takwa. Karena ini bekal. Antum-antum kalau masih kecil, sering-seringlah melihat orang mati, tidak masalah. Sering-sering nanti ikut serta mengurus jenazah, supaya tahu bahasa hidup ini berakhir dengan mati. Nah, apa bekal akan kita bawa mati? Antum juga akan mati nanti. Bapak kita, ibu kita, om kita, tante kita, nenek kita, kakek kita, adik kita, siapapun mati. Harus berbekal untuk mati. Nah, perhatikan, hendaklah setiap diri memperhatikan apa bekal yang akan dibawanya untuk besok itu. Dan bekal terbaik, persiapan terbaik adalah takwa. Karena perjalanan ke sana, ke akhirat sana, yang didulu dengan mati itu, tidak ada gunanya nasi, tidak ada gunanya minuman, tidak ada gunanya pakaian, dan tidak ada gunanya uang. Tidak. Semuanya taraktum wara'a zuhurikum. Kalian tinggalkan semuanya di belakang. Yang mengantarkan mayit ke kuburnya 3. Ini hadis sahih. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Sesampai di kubur, setelah dipendam di kubur, keluarganya dan
hartanya, keluarganya, koleganya, karib kerabatnya, kembali lagi pulang. Menangis gak 3 hari habis. Yang mendampingnya amal. Amal itu buah daripada ketakwaan. Itu yang menemani dikubur. Bukan keluarga, bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan pangkat. Orang sekarang yang sampai dia korupsi sampai ratusan triliun, tidak akan dibawanya mati. Tidak berguna. Bekalnya amal. Amal itu buah takwa. Maka malam hari ini kita garis bawahi kaji kita. Karena kaji kita adalah tadabbur ayat-ayat takwa. Takwa itu bekal terbaik yang akan dibawa menuju kehidupan setelah mati. 1. Takwa itu melaksanakan perintah, menghentikan larangan Allah, mentaati aturannya. Berpedoman kepada kitab sucinya. Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kesimpulan yang ketiga, bahwa kemanapun kita pergi harus berbekal. Walaupun melaksanakan rukun Islam haji. Kalau tidak mampu jangan pergi. Karena kewajiban haji itu bagi orang yang mampu berbekal. Bekal untuk yang ditinggal, bekal sudah berangkat.